Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumil amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antara nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 5 hal yang perlu Anda ketahui tentang sholat duha. 5 hal yang perlu Anda ketahui tentang sholat duha. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, terdapat 5 hal yang perlu diketahui terkait dengan sholat duha. Ulama menyebutkan salah satu sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholat duha. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait sholat duha ini. Menurut ulama mazhab Ustadz Muhammad Ajib dan Rumah Fikih menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas ulama empat mazhab mengatakan sholat duha hukumnya adalah sunnah muakkadah. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan hukum mengenai sholat duha menurut para ulama Syafi'iyah adalah sunnah muakkadah. Kedua, waktu pelaksanaan sholat duha cukup panjang, sejak mulai ketika matahari sudah terbit sempurna bulatannya sampai menjelang azan zuhur. Artinya apa, saudara-saudariku? Artinya sholat duha boleh dikerjakan di awal waktu
Misalnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, dengan syarat matahari sudah sempurna bulatannya. Juga boleh dikerjakan di akhir waktu, mepet dengan waktu zuhur dengan syarat belum azan zuhur atau belum masuknya waktu zuhur. Akan tetapi saudara-saudariku, waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha adalah sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat ke atas. Sebab para ulama mengatakan waktu yang utama itu setelah 1/4 waktu siang terlewati atau ketika sinar matahari mulai menyengat. Imam An-Nawawi menyebutkan waktu sholat duha adalah sejak ketika matahari terbit sampai waktu zawal atau waktu datangnya sholat zuhur. Sementara itu, Imam Al-Mawardi mengatakan waktu yang bagus adalah ketika 1/4 siang sudah berlalu. Waktu afdal ini berdasarkan hadis sahih dari Zaid bin Arqam. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat awabin atau duha itu ketika sinar matahari sudah menyengat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, sholat duha juga disunahkan untuk sholat sendiri, karena dalam hadis sholat sunnah berjamaah yang utama hanya ada 5, yakni sholat id, sholat istiqo, sholat gerhana, sholat tarawih, dan sholat witir. Namun jika ingin mengerjakan secara berjamaah juga dibolehkan dan tidak makruh. Jadi saudara-saudariku, dianjurkan sholat duha ini dikerjakan sendirian. Kemudian yang keempat, terkait jumlah rakaat, para ulama sepakat bahwa jumlah minimal rakaat sholat duha adalah 2 rakaat. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah maksimal rakaat sholat duha. Mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahwa maksimal rakaat sholat duha ada 8 rakaat. Sebagian ulama seperti Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ar-Ruyani mengatakan maksimal 12 rakaat. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menyebutkan sholat duha minimal 2 rakaat, paling banyak adalah 8 rakaat. Ini adalah pendapat Mushonif dan mayoritas ulama. Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ar-Ruyani mengatakan paling banyak 12 rakaat. Dalil yang dipakai yaitu mayoritas ulama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Hani. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat pembebasan kota Mekah melakukan sholat duha 8 rakaat dan beliau salam setiap 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun dalil yang dipakai Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ar-Ruyani adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Dzar. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika sholat duha 2 rakaat, maka tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Jika kamu sholat 4 rakaat, maka akan dicatat sebagai muhsinin. Jika kamu
sholat 6 rakaat, maka dicatat sebagai orang yang sering berdiri sholat. Jika kamu sholat 8 rakaat, maka dicatat sebagai orang yang sukses atau beruntung. Jika sholat 10 rakaat, maka dosamu tidak akan dicatat hari itu. Dan jika kamu sholat 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah istana di surga bagimu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan beliau mendhaifkannya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang paling afdol jika mengerjakan sholat duha dengan jumlah rakaat sedikit adalah 4 rakaat, walaupun sebenarnya boleh hanya 2 rakaat, namun lebih utama 4 rakaat. Lalu yang kelima, cara mengerjakannya juga sama dengan sholat lainnya. Jadi saudara-saudari yang dimuliakan Allah, cara mengerjakan sholat duha sama dengan sholat lainnya, yaitu dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana sholat-sholat sunnah yang lain. Saudara-saudariku, kemudian ketika sholat sunnah duha, bacaan yang dianjurkan untuk dibaca adalah surat Asy-Syams di rakaat pertama dan surat Ad-Duha di rakaat kedua. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dan ini adalah yang paling afdal menurut Imam Ar-Ramli yang juga ulama mazhab Syafi'i. Nah, saudara-saudariku, itu surah yang dibaca yang disarankan, tetapi boleh juga kita gantikan dengan surah-surah yang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi 5 hal yang perlu kita ketahui tentang sholat duha. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui 5 hal tentang sholat duha, kita akan selalu semangat dalam menjalankan ibadah sunnah, yaitu sholat duha, dan mengistiqomahkannya, karena banyak manfaat, fadilah, keutamaan dari sholat duha, yaitu diantaranya melancarkan rezeki kita. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan apa yang kita doakan dan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang benar yang datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.